Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Junita Mawatina, mahasiswi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 2305020057. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait policy paper saya dengan judul Evaluasi Kebijakan Ekspansi Kelapa Sawit di Papua dalam Upaya Ketahanan Energi. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester, mata kuliah, implementasi dan evaluasi kebijakan publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dian Prima Sapitri SAP MAP dan juga Bapak Chairi Ramba Saleh SAP MAP. Ketahanan energi menjadi isu strategis nasional karena tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil. Salah satu kebijakan diambil oleh pemerintah adalah pemanfaatan kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel, termasuk melalui ekspansi perkebunan sawit ke wilayah Papua. Namun, kebijakan ini memunculkan persoalan serius, terutama terkait dampak lingkungan dan juga dampak sosial, sehingga perlu dilakukannya evaluasi kebijakan. Selanjutnya adalah identifikasi masalah kebijakan. Masalah utama dari kebijakan ini adalah adanya ketidakseimbangan antara tujuan ketahanan energi dan perlindungan lingkungan serta hak masyarakat adat Papua. Di satu sisi, kelapa sawit dianggap mampu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak fosil, namun di sisi lain ekspansi sawit ini dapat berpotensi menyebabkan deforestasi, degradasi ekosistem, konflik agraria, serta ketimpangan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Selanjutnya, metode evaluasi. Evaluasi kebijakan ini menggunakan 4 dimensi variabel kebijakan menurut William N. Guy. Yang pertama ada efektivitas. Metode efektivitas ini dipakai untuk menilai bagaimana pencapaian target kebijakan dalam mendukung produksi kelapa sawit sebagai alternatif energi baru terbarukan berbasis sumber daya domestik. Yang kedua ada efisiensi. Metode ini dipakai untuk menilai perbandingan antara manfaat kebijakan yang didapat dan seberapa besar biaya sosial lingkungan yang ditimbulkan. Yang ketiga ada ketepatan. Metode evaluasi ketepatan ini dipakai untuk menilai konsekuensi panjang dari kebijakan ekspansi kelapa sawit terhadap lingkungan dan juga masyarakat lokal di Papua. Dan yang terakhir ada responsivitas. Metode evaluasi responsivitas ini dipakai untuk menilai sejauh mana kebijakan dapat mencerminkan kebutuhan, preferensi, dan nilai masyarakat sasaran. Selanjutnya ada hasil evaluasi kebijakan dengan menggunakan 4 dimensi sebelumnya. Yang pertama, efektivitas. Kebijakan ekspansi sawit di Papua ini dinilai belum efektif dalam mendukung ketahanan energi nasional. Kontribusi energi yang dihasilkan dari sawit relatif tidak sebanding dengan kerusakan ekologis yang ditimbulkan, terutama karena ekspansi ini dilakukan di kawasan hutan primer dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Yang kedua ada efisiensi. Dari sisi efisiensi, kebijakan ini tidak efisien apabila memperhitungkan biaya lingkungan dan juga sosialnya. Manfaat ekonomi dan energi yang dihasilkan tidak mampu menutup biaya jangka panjang akibat deforestasi, degradasi lingkungan, serta konflik agraria yang ditimbulkan. Yang ketiga, ketepatan. Kebijakan ini juga kurang tepat diterapkan di Papua. Di pengalaman wilayah lain seperti Sumatera, menunjukkan bahwa ekspansi sawit ini berkontribusi pada banjir dan kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan. Kondisi ekologis Papua yang rentan menjadikan kebijakan ini tidak sesuai dengan karakter wilayah di Papua. Yang keempat adalah responsivitas. Dari aspek responsivitas, kebijakan ini rendah
dalam merespon aspirasi masyarakat adat. Proses perencanaan dan perizinan yang masih bersifat top-down menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat sehingga memicu penolakan dan juga konflik. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekspansi kelapa sawit di Papua ini belum optimal dalam mendukung ketahanan energi nasional, serta menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan ialah yang pertama, peninjauan ulang ekspansi sawit, terutama di kawasan hutan primer dan wilayah yang bernilai ekologis tinggi. Dan yang kedua, diversifikasi lagi strategi ketahanan energi dengan memprioritaskan energi terbarukan yang lebih sesuai dengan karakteristik Papua seperti energi surya dan mikrohidro. Sekian video terkait evaluasi kebijakan ekspansi kelapa sawit di Papua dalam upaya ketahanan energi. Semoga video yang barusan saya sampaikan dapat memberi wawasan baru dan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.